sekantong uang yang besar, nilainya mungkin puluhan juta, mungkin ratusan juta. Begitu dia ke mata air, kudanya ditaruh, diikat, kemudian uang sekantong ditaruh di atas batu. Rojo niki raup. Setelah air karena matanya bagus diminum oleh raja itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ngapunten kepeksa kula ngombe mek ngadeg. Sakjane nggih mriku nggih. Mboten usah. Halo? Begitu cuci muka, tancap naik kuda. Nabi Musa melihat saja episode yang pertama ini. Uang yang ada ratusan juta itu ditinggal, kelupaan dia. Langsung. Begitu selesai, tidak lama kemudian ada anak kecil laki-laki mungkin seusia SMP lah, datang di situ. Sama ndak usah tanya, Pak jarak pinten menit Pak antara rojo ambek arek? Aku garuh. Halo, pomong turun tako aku garuh. Ya. Begitu datang anak kecil itu, raup-raup, kemudian minum. Namanya anak kecil. Begitu akan pulang, loh kok ono sak kantong. Diambil oleh anak kecil itu. Bawa pulang. Padahal bukan miliknya, dibawa pulang. Nabi Musa melihat kejadian episode yang kedua itu. Akhirnya adegan yang ketiga, ada seorang kakek yang tua, yang buta, bawa tongkat, klunuk di situ. Ngerti klunuk sampainya. Sampai di situ, cuci muka, berwudu, sholat di pinggir mata air. Sholat di tanah yang lapang sah apa enggak? Sah. Di kulli ardin masjidun. Setiap sejengkal tanah bisa dijadikan tempat sujud. Aslinya ya masjadun. Itu cara ilmu sorof ngoten. Cuma dimudahkan masjid. Gitu? Nah, Nabi Musa melihat itu. Begitu kakek yang tua ini akan berdiri, akan pulang, baru beberapa langkah, raja tadi datang. Merasa uangnya tertinggal. Begitu ditoleh kok ndak ada. Loh, kok ndak ada. Ini berarti si kakek tua ini. Kakek tua menjadi tersangka. Kakek, uang yang di atas batu kamu ambil ya? Apa kata kakek? Ya Allah, astagfirullah Pak. Saya ini buta Pak. Nggak bisa melihat apa-apa. Mana mungkin. Kula nggih mboten ketok sampean. Cuma dia bisa ke situ mungkin ya orang buta sudah kebiasaan di situ. Apa kata raja? Karena memang raja ini orang yang rakus harta. Dia mengatakan, siapa lagi kalau bukan sampean? Jangan banyak omong. Kata si kakek, demi Allah Pak, saya tidak tahu apa-apa. Tidak usah panggil demi Allah. Paling kamu, tidak ada orang lain lagi. Saking mangkeli rojo ini merasa kehilangan uang yang banyak. Ambil pedang, ditusuk perutnya. Begitu ditusuk, keluar darah, terkapar. Sudah meninggal, ditinggal gitu saja. Nah, ketika melihat ini Nabi Musa tidak kuat. Tidak kuat. Ya Allah, saya minta contoh keadilan. Kenapa dilihatkan adegan seperti ini? Apa maksudnya ya Allah? Ternyata Nabi Musa tidak kuat. Maka Allah menyuruh malaikat Jibril dalam bentuk manusia. Jibril, jelaskan kepada Musa. Assalamualaikum ya Musa. Waalaikumsalam. Kata Jibril, Musa, ternyata jenengan boten kuatkan melihat adegan ini. Iya, saya butuh penjelasan Jibril. Begini Musa, raja ini orang yang betul-betul diktator, pemeras rakyat, banyak masyarakat yang diminta tenaganya tapi gak tahu dibayari pakai mangan tok. Gak pernah dibayar tiap bulan. Ngelawan, bunuh. Rajanya kejam. Melawan, bunuh. Nah, Musa, kata Allah, perlu Anda ketahui bahwa ayahnya si anak kecil tadi, halo, sik nyambung aku cerita ini. Ayahnya si anak kecil yang ngambil kantong tadi, itu dulu kerja di kerajaan, tidak pernah dibayar bertahun-tahun, hanya dikasih makan karena melawan mati, dia rela itu. Tapi Allah tidak rela. Setelah sekian tahun,
Halo. Si ayahnya ini tidak kuat kerja, pulang. Kemudian uang yang ada di situ nilainya persis sama dengan gajian si ayahnya anak tadi. Artinya apa? Allah memang sengaja mengambil alihkan karena ini ahli warisnya. Uang yang disimpan oleh raja itu karena nilainya persis dengan gajiannya orang tuanya, maka anggap itu hak daripada anaknya itu. Paham? Nabi Musa manduk. Sama gak manduk karotong. Apa kata Musa? Oke Jibril, pakai gampang. Oke Jibril, kata oke loh. Ya. Kalau memang itu, tapi kenapa? Apa salahnya kakek yang tua dibunuh? Sudah tua, buta dibunuh, apa salahnya? Apa kata Jibril? Musa, ketahuilah, kakek yang tua ini waktu masih muda, dia bisa melihat, matanya sehat. Ketika dia sudah tua itu, sudah kakek-kakek itu pernah matanya sakit, tidak tertolong sehingga menjadi buta. Enten apa mboten Bu, wong mripate loro gak tertolong buta. Nah, kakek ini ketika sudah tua, matanya pernah sakit, tidak tertolong menjadi buta. Dan ingat Musa, ketahuilah, dulu waktu kakek masih muda bisa melihat ini, membunuh ayahnya anak kecil tadi. Materi niki pernah kula sampaikan di daerah Sepanjang Sidoarjo. Wong-wong padha ngene kabeh. Oh, astagfirullah. Tak delok sang kok meneng ae. Paham ta mboten? Paham ta, Bu? Soalnya waktu kula materi tak sampaikan di Sepanjang ku, berarti paham. Lah sampean gak blas. Padahal Ki Abdul Rahim Nur Kiai kula nggih, Kiai Pak Aziz bareng niku. Nek maca Quran nek wis berarti paham. Nek mari maca Quran denger gak paham. Paham sampean? Jadi Nabi Musa niku kagum. Para jamaah, kalau kita kaitkan dengan surat Al-Isra ayat 7, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Siapapun yang menanam kebaikan tercatat dan dibalas oleh Allah kebaikan. Siapa yang menanam kejahatan, asatum falah, nampes apes balik. Halo. Walaupun raja ini tidak pernah disakiti oleh si kakek tua. Halo. Tapi karena si kakek tua pernah membunuh seseorang sehingga mati, maka lewat tangan raja dia terbunuh. Sapa sing mateni terbunuh. Mane sambo pantes nek kapan kena hukum mati. Dene engko ana aturan terbaru sampai Hotman Paris denger-denger setiap orang yang kena hukum mati dilihat 10 tahun ana Bu undang-undang dalam pasal sekian. Engko nek kapan taat gak sida dihukum mati. Iki sing malakno hawa nafsu ngeten mriki. Halo. Muga-muga tetap dihukum mati. Para jamaah, inilah keadilan. Walaupun kakek niki nyun sewu, membunuh bapaknya si anak kecil, sing maten bukan anak kecil itu, tapi lewat seorang raja. Siapapun kita jahat dengan seseorang, merugikan seseorang, ojo ati arep-arep sing bales mesti keluargai, belum tentu, mungkin sampai dirugikan oleh orang lain. Mane ojo sok ngerasa kuasa, demi Allah, keadilan Allah suatu saat akan muncul. Jangan mendolimi siapapun, terbayar, pasti terbayar. Mendeleng kabeh. Jok main-main sampean. Mendolimi si A, sing bales boten si A, bisa si D si Z. Itu cara Allah, indahnya Allah. Tidak bisa kita lari dari perbuatan kita dunia sampai akhirat. Kula nggak ada konco Bu, ket setap pakai depak ya. Sampai pensiun setap terus saya. Tapi dia pandai IT, suka nulung kancane. Kini panik gak iso tak garapno. Ikhlas dia, sering. Pokoknya tak ringan tangan, gak iso kini tak anono. Ringan tangan. Pokoknya punya jiwa tolong. Apa balasan Allah? Bukan pajak dia,
Mungkin dia tetap tapi anak-anaknya Masya Allah. Ono sing pegawai negeri, pegawai Ajinomoto, kemudian pegawai PLN. Begitu pensiun Pak, menengoy nang omah Pak tak tukono mobil. Halo. Halo. Bapaknya sering menanam kebaikan di kantor, dan memang nasibnya tetap tidak ada masalah dan enjoy saja, tapi anaknya jadi orang-orang yang sangat diuntungkan. Yo taat na wong tua nasibnya yo enak-enak. Betapa banyak pejabat anak morat marit. Halo. Halo. Ayo sekali lagi. Mari kita pandai-pandai menanam kebaikan. Jangan menanam kejahatan. Jangan menanam kebencian. Apalagi nanti sebentar lagi pilpres. Ojo wadan-wadanan. Halo. Wadan-wadanan itu gak iso Pak Bersatu gak iso. Aras-aras cak milih pede, pilihane dhek gelem ngelokno aku aras-aras madani terus ae. Nggih napa nggih? Kelihatannya sepele, Pak. Tapi ketika kita memilih calon pimpinan tingkat nasional karena gelek bendino ngenyek-nyek anae padha dene, sulit. Makanya monggo kita tidak berhak menyakiti siapapun. Walaqad karramna bani Adama wa hamallahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Allah itu memuliakan pada hambanya. Buktinya apa? Seluruh manusia di jagat bumi ini dikasih rizki sama Allah. Tidak ada satupun yang tidak kebagian rizki. Gini mongge. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk di muka bumi ini yang hidup tanpa rezeki Allah. Dijamin. Mangane ojo ate menyakiti perkara sing siji disuke wa faddalnahum. Iku biasa, sing siji melarat, siji sok-soge, siji sedengan. Itu biasa, itu sudah naluri, itu sudah fitrah Allah. Nek gawe disoge kabeh loro-loro. Ayo, sak donya soge kabeh. Omahe tingkat 5 kabeh, punya mobil 7. Sama ndelok pembantu nang ndi sampean? Sulit, Pak, nek kabeh soge sulit. Akhirnya nyun sewu, bener soge tapi sembara dikerjakno dhewe. Makanya orang kayak miskin. Pak sampean urun tak tugasin itu. Oh nggih Pak, nggih masyaallah matur nuwun. Sehingga saling bantu. Makanya kita tidak boleh menyakiti siapapun. Karena kita pada hakikat makhluk sosial. Makanya ojo menghinakan Abraham Maslow. Tahu krungu jenenge Abraham Maslow? Gak pernah, gak kenal, gak popo. Seorang intelektual pernah mengatakan manusia itu punya 5 kebutuhan dasar, Pak. Punya 5. Yakin masih sampean wong Kutorejo wong desa butuh 5 niki. Nek gak percaya, monggo dionceki. Siji, manusia itu butuh psychological needs, kebutuhan psikologi. Kita ini butuh curhat sama Allah, butuh atine ayem tenang. Gila apa nggih? Sapa sing kemen kisur terus angkat tangan. Saya akan semua mulai dari abang becak kuli batu sampai presiden kepengin atine tenang, damai. Semua manusia. Nek jadi Profesor Dr. Quraisy Shihab, orang yang paling bahagia adalah orang yang tidak bermasalah dengan Allah dan tidak bermasalah sesama manusia. Sampeyan bu nak kampung kok gak duwe musuh aman. Tapi duwe musuh situ ae. Duh keduk mana rek. Ara rasa sems. Loh kon wong nang kono bisa. Nggih napa nggih? Jadi psikologi kita dibutuh sholat, butuh wirid, butuh berdoa. Karena kebutuhan. Yang kedua, sustain needs. Manusia butuh rasa aman dan nyaman. Ojo ganggu. Nggih. Ojo ganggu tangga, ojo ganggu kanca. Kita ini sustain butuh rasa aman dan nyaman. Sampeyan butuh ayat aman dan nyaman. Wong ana wong sing wedok elek bojone gawanteng, mikir. Ya Allah, bojoku ku nang ngene pabrik nang kantor, katut tagak mbek wong ya katut tagak mbek wong ya mikir. Atine gak nyaman. Jadi rasa aman nyaman ku penting. Mana sampai Kanjeng Nabi nate sanjang, wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Sampai 3 kali. Sahabat mengatakan, ya Rasul, ada peristiwa apa jenengan kok sampai sumpah 3 kali? Biasanya Kanjeng Nabi ini gak penting, gak sumpah. Ya. Siapa yang gak beriman ya Rasulullah? Man la yu'minu jaru bawa'iqahu.
Sapa sing gak iso membuat tentrem tanggane, gawe kisruh tanggane, wallahi la yu'min, demi Allah beriman. Mana cok gawe kisruh tentangga siapapun dia. Apa artinya? Kita ndak boleh menyakiti siapapun. Pak, sing sayang nggih mbek bojone nggih. Halo. Kok sepupu kula wau sampe nangis gak pernah catakin, bojoku nyentak aku gak pernah. Bu, sampean sing sayang mbek suami nggih. Masih bayarane titik. Saman ojo cerewet ojo dilokno nggih. Nek wong lanang kakek disentak sing wedok marane goblok dadak. Nang kantor disentak pimpinan, nang omah disentak sing wedok goblok dadak kok tenger. Halo. Safety need. Bahwa manusia ingin merasa aman dan nyaman. Yang ketiga, social need. Manusia itu makhluk sosial, pasti butuh yang lain. Suami butuh istri, istri butuh suami, anak butuh wong tua butuh anak, awak urip butuh tangga. Ngira nggih. Nek omah sampean kobongan setruk dadak, apa dulu sampean sinau Madura sampean celuk? Mboten. Mesti tanggoe dhisik. Makhluk sosial. Tidak bisa kita benci pada siapapun. Tidak boleh, karena kita saling membutuhkan. Yang keempat, esteem needs. Kebutuhan ingin diwongno, ingin dihargai. Masa tamatan SD, dia seorang klinik service. Tapi nyun sewu, seorang pimpin harus menghargai wong sing bagian resik-resik jeding. Gini mongke. Bapak ngapunten nggih Pak nggih, niku aja disentaki ae, aja mentang-mentang pimpinan. Kantor mosok pimpinan ngresik jeding dhewe, ndak mungkin, ada tugas masing-masing. Makanya ingin diwongni. Cacing iku cacing. Nek kapan diidek ngeten, mulet iku cacing. Apa menungso sering ditindas, sering disakiti, dia suatu saat akan bergerak. Nggih mongke. Nah, yang kelima, self actualization needs, kebutuhan aktualisasi diri, rasa ingin maju. Contohnya kemanten anyar, waktu nikah gak duwe apa-apa ya sing kepengin gitu sepeda motor sirek kepengin sepeda motor. Omah ngontrak dhisik gak masalah. Kapan-kapan ya kepengin nyicil omah. Niku naluri manusia, rasa ingin maju. Jangan dikhianati itu. Dan jangan disakiti, jangan didolimi. Karena itu kebutuhan dari bagian manusia. Halo. Tinggal 18 menit. Bu, Pak. Sekali lagi. Kenapa Allah niki kok nyun sewu sangat sayang? Itulah keadilan Allah. Tadi kalau kembali pada Bismillahirrahmanirrahim ya. Dengan menyebut Allah, nama Allah Maha Pengasih yang ayo saling menyayangi, saling menghormati, saling welas asih. Allah niku ten hambanya, masya Allah, sayangnya luar biasa. Sayangnya luar biasa. Sampai ada peristiwa nyun sewu, Kanjeng Nabi nate duduk-duduk beserta para sahabat. Ada seorang ibu yang mencari anaknya, menangis meronta-ronta. Begitu ketemu dirangkul, ya Allah nak, disusoni. Rasulullah mengatakan, hei sahabat-sahabat, coba lihat ibu yang sedang mencari bayinya itu sudah ketemu, sayangnya luar biasa. Andai kata kita ambil, kita bawa lari gitu, ya tidak terima ya Rasulullah. Saking sayangnya ibu kepada anaknya. Lalu langsung mengatakan, saudara-saudara, sayangnya Allah pada hambanya, itu lebih tinggi, lebih besar daripada sayangnya seorang ibu terhadap anak kandungnya. Allah itu cinta pada kita, Bapak. Cinta pada kita. Awak dewe sing keterlaluan. Allah itu sayang pada kita, Pak. Sak jahat-jahatnya awak gitu ke rezeki Gusti Allah. Jangankan kita, Pak. Nyun sewu. Burung yang buta itu dibasik makan sama Allah. Pernah suatu hari Rasulullah berjalan dengan Bilal, melaku-melaku. Setelah itu kok ada burung yang berkicau di atas pohon. Dek ndangak ngeten. Sampeyan aja melo ndangak menengo ae. Halo. Lapa guyu sampean? Ana burung nanggone wit. Lah wit kan ndukur, Pak. Berkicau. Jarene Rasulullah, Bilal sampean delok burung lho, burung ya. Aja nalekno lerono ya menengo ae. Sama lihat saya saja, okay? Bilal, burung itu buta. Dan dia sedang melaporkan kepada Allah. Ngerti nggak sama apa yang diomongkan burung? Allah wa anta ya Rasulullah.
Hanya Pak Allah lan panjenengan kula boten ngerti. Burung iku ngomong ini. Ya Allah, Engkau takdirkan aku sejak lahir dalam keadaan buta ya Allah. Kami tidak punya siapa-siapa ya Allah. Kami lapar, kami haus. Berikan kami makan ya Allah. Kami lapar, kami haus ya Allah. Akhirnya ada burung datang. Kata Rasulullah, Mu'ad, coba lihat ada burung datang. Jujui, ngerti jujui siapa? Pada burung yang buta. Ojo ngomong persis. Setelah kenyang, burung yang jujur tadi terbang. Bunyi lagi. Kata Rasulullah, bilang, ngerti nggak apa sih diomongno tadi? Allah wa anta ya Rasul alam, hanya Allah lah yang ngerti. Burung ngomong ini, Alhamdulillah ya Allah, panjang sampun maringi, minum kula san paringi, dahar kula alhamdulillah ya Allah. Subhanallah. Burung yang sejak lahir dalam keadaan buta diopeni karo Gusti Allah. Mangkane ojo ate nabrak sing barang haram. Halo. Kita manusia punya otak, okay? Punya pikiran, punya akal, punya tenaga. Ayo gak usah nabrak sing haram, dengan sekemampuan kita ndolek sing halal, muga-muga dicukupi karo Allah Subhanahu wa taala. Itulah keadilan Allah. Keadilan Allah. Mangane sekali lagi panjenengan ayo sing adil. Nyun sewu terhadap siapapun nang anak ya sing adil. Halo. Nang awake dhewe ya sing adil, Bu, Mas, Bapak-bapak. Nek wis umur 50 lho ojo cangkruk nang ngene pos ae. Halo. Awake iki ya dijaga, butuh istirahat, mripat nggih butuh merem. Nggih napa nggih? Ayo sing adil dengan kita. Kalau tidak adil terhadap diri kita sendiri, insya Allah Pak ya cepet dead. Ya. Karena apa? Kita tidak bisa menjaga, kita butuh istirahat. Kita butuh ojo wong dolek duwe, duwe. Kalau pernah negur mantu kula. Kebetulan mantu kula sing kedua aku dosen UNESA. 1 minggu kono lereni. So, nak sampean lho Pak, ojo ngono. Ya sekali-kali ditolak ojo lembur ae. Ya bojone dijak nglencer. Ngono lho. Nggih ya ngapunten. Peluang ya eman. Loh akhirnya suatu saat loro Pak. Loh ya gak boleh terlalu terforsir. Kita nek nuruti duit tergorok tutuke. Nuruti jabatan gorok tutuke. Nggih napa nggih? Matek baru leren. Nggih napa nggih? Nuruti seneng ya kono tutuke jare wong Gresik iwak bandeng akerine. Nuruti seneng kono marine. Wong lanang-lanang Rabia, Cina, Madura, Arab, Jawa. Papat lega-legakno. Petuk wong tok lagi tetep noleh. Nggih napa nggih? Wis tak kono marine. Saman nuruti dhuwit kono marine. Ngono ge bantah. Pak kabeh wong butuh dhuwit. Sapa sing gak butuh dhuwit sapa? Butuh. Nggih napa nggih? Ojo maneh awak dhewe duwe gawe. Ngoyo-ngoyo kencing niku butuh dana. Halo. Nggih napa nggih? Kula rekreasi Bu, Ketua Koperasi Kota nggih, Kemenak Kota, dicak mbek PKPRI nang ngene Jakarta. Bis 6 bis. Ngono kok sing ngitung. Patakin. Aku perjalanan 3 dino teko kene sampai jar balik. Niku nguyune tok entek 26.000. Lho. Nguyu tok entek gawon sampe hitung lha apa ya apa Pak? Cur 2.000, cur 2.000. Nguyu tok nang senengane toilet 26.000. Sapa sing gak butuh duit? Butuh. Kula nate ten Bromo. Ijinku sampe ta Bromo. Kepengin ero napa terbitnya matahari. Katuken wis kebelet nguyu. Kanca kula nguyu dhisik. Pak cepet Pak, nembe Pak, nggih nembe. Nguyu. Piro Pak? 2.000. Dikae dhuwit 5.000-an. Iki Pak, susu. Kono susuke Pak ge bunga apa namanya? Wis nguyu maneh. Gak kurang ajar. Wong wis nguyu kon nguyu maneh. Apa yang kita tidak butuh uang? Butuh Pak. Tapi nggak usah diterus-terus no. Karena uang itu bukan tujuan hidup, tapi alat untuk hidup. Memang wong gak duwe duit, ana sing sumpek yo akeh. Wong sembarang butuh duit. Nyenengno bojo butuh duit. Nggih ngabangno lambe nggih butuh duit. Nggih napa nggih? Lho,
Tapi yo cok nemen-nemen sampai nabrak-nabrak enggak kon wis ana jatahe dhewe. Ini namanya proporsional keadilan. Para jamaah Bapak Ibu yang kami hormati, oleh karena itu sekali lagi mari kita belajar untuk menata keadilan dari mulai yang terkecil sampai ketika tinggi, apalagi pejabat polisi, Pak Hakim, hati-hati. Nggih. Nah, pertanyaannya, apa sih yang membuat orang nggak adil itu apa? Kenapa manusia kok sampai tidak adil itu apa sebabnya? Halo, wis ngerti kira-kira? Dereng, ada 4 persoalan. Sing marakno menungso iso gak adil blarah gak karu-karuan mendolimi iku karena 4 faktor. 1, harta, tahta, wanita, hawa nafsu. Halo, hawa nafsu. Betapa banyak wong berduit sampai wani mateni wong. Jangan gitu. Gara-gara warisan mateni dulure. Nggih napa nggih? Tahta, betapa banyak bersaing soal jabatan sampai mendolimi liane. Enten apa mboten? Enten wonge gak teko alhamdulillah. Yang ketiga, betapa banyak orang ajur jum ajur jere WA. Gara-gara wong wedok ayu. Nggih napa nggih? Bu, semua laki-laki melihat wanita cantik mesti ana rasa seneng. Termasuk sing nyekel mik. Masih Pak Aziz, masih apik pensiun, tetep udah ngoyo Masya Allah, pasti. Nek ana wong lanang petuk do ayu kok meneng gak nyetur blas perlu didandakno, yakin perlu didandakno. Halo. Jangankan kita, Nabi Yusuf ketika digoda Siti Zulaiha, ya, jeragan sing ayu masa rada tuwek tapi sik STMJ, setengah tua masih jos. Awayu. Nabi Yusuf digoda terus. Apa kata Quran? Ya, bahwa sungguh godaan itu luar biasa. Loh, lak wis ta. Nabi Yusuf digoda wong wedok ayu sebagai naluri laki-laki ono rasa seneng. Tapi karena punya pangkat nabi, dia ditebeni diselametno karo Gusti Allah. Tapi sebagai laki-laki dia ono rasa seneng. Tapi apa? Duwe pangkat Nabi Yusuf, dia dijaga sama Allah. Misalnya gak dipangkat Nabi karek Yusuf itu Muhammad Yusuf ngunai digudong-gudong ayu ya ampun Bu, wassalamualaikum barang ya. Halo. Inna kaida kunna azim dari Quran. Inna kaida kunna lho niku ana lam ana nun ditasdid nun taukid sakra. Inna kaida kunna azim, sungguh godaan wanita itu luar biasa. Sambung iku diantaranya gara-gara wedok. Akeh Bu pejabat kepala kantor sing duwe simpenan akeh. Halo. Bapak simpenan duit gak mau simpenan sih iso ngentut tuh iso ngomong bareng ya. Banyak Pak, banyak. Nah, ayo sing hati-hati, siapapun bisa kena termasuk sing nyekel mic niki. Halo. Hati-hati, muga-muga awak dhewe dibimbing oleh Allah. Nggih. Temenan Pak, ojo sok sampean. Siapapun bisa kena. Siapapun bisa kena. Tinggal 7 menit, tak kasih cerita ya terakhir ya. Siapapun bisa kena. Contoh yang terakhir ya. Bahwa kita tidak boleh mendolimi, tidak boleh sok dan lain-lain apalagi menyakiti orang. Karena siapapun kadang kena apes sih. Kenapa nggih? Dulu ada seorang alim, wiritan nggih panjang, pinter, kiai terkenal, namanya Kiai Baseso. Pernah dengar Kiai Baseso? Nah, Kiai Baseso itu alim. Suatu saat ditamoni iblis. Cuma dia tidak tahu kalau itu iblis karena berbentuk manusia. Assalamualaikum ya, waalaikumsalam. Iku gak ngerti padahal iblis yang mendayoni itu. Monggo. Disuguhi ngombe ambek sapa? Kiai Baseso. Monggo pinarat. Diunjuk dulu nggih kula unjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu kata iblis, "Yai, ngapunten omahe kebetulan dekat dengan masjid." Ya, di samping masjid. Kalau nderek iktikaf ke masjid niki nggih. Monggo. Selama iktikaf niku sedina blengu gak mangan, gak ngombe, gak turu. Nek wiritan khusuk ngono, salat nggih ngoten. Salat wis khusuk. Bismillah. Allah. Khusuk. Allah. Khusuk epal.
Wiritan berdoa sampai nangis-nangis. Nggak mangan, nggak ngombe, nggak turu. Batine Yai Baseso, ya Allah, kok hebat temen wong kira. Didekati, Pak, sampean kok iso hebat ngene, kok iso apa? Ibadah khusyuk, nangis-nangis, sampai banyak tak lihat, pokoknya luar biasa. Apa kata iblis? Pak Yai, nek jenengan gak iso kaya aku. Loh, kenapa ndak bisa? Padha menungsoi, nggak bisa. Kenapa saya bisa seperti ini? Karena saya pernah berbuat dosa besar. Pokoknya kalau sudah berbuat dosa besar, tobat itu mesti nemen. Lah sampean gak pernah kecilik turunan kiai, kecilik wis dibimbing sholat terus, ndak bisa sampean kok gak pernah dosa gede. Syaratnya nek kepengin khusyuk menangis nang Allah, kudu pernah berbuat dosa besar. Dalnya bahasa, masa iya, sampai pengen gak koyo aku, ya sampe pengen, wis tak nglakoni dosa sing gede pisan ae, setelah itu tobat. Terus ya bahasa ngomong, terus dosa apa Pak? Membunuh. Membunuh. Ojo lah kok membunuh. Liyane. Berzina. Berzina. Gak wis, liyane. Mabuk, minum khamr. Ya wis iku wis. Akhirnya kata iblis, terus belinya di mana? Lah warung-warung wakeh. Warung-warung wakeh. Iblis memasang perangkap, ya. Ono warung sing ayu-ayu kalau akeh nang kono. Oke, siap. Akhirnya ya ini ku oleh dinonu ten warung tola-tole kok ono wong mek ono arek cilik-cilik ngoten mawon. Wis. Begitu, Bu, enten bir khamr. Wonten monggo. Begitu diombe. Ojo ada ngomong persis. Mek kledang-kledang ngeten. Akhirnya diambang kesadaran. Wong wedok keton dirangkul, diajak ke kamar. Lah wedok juga perangkap, monggo. Akhirnya berbuat iya. Ngerti iya? Nah. Gak ngerti aku mulai, ngerti lah mboten? Nah. Berbuat zina. Setelah berbuat zina, kata wong wedok mau karena perangkat daripada iblis, sampean zina dengan saya. Nah. Akhirnya begitu keluar ada anak kecil dibunuh. Dadi dosa niku ya wis ngombe, berzina, mateni arek cilik. Mateni arek lanang, oleh lho yai dibunuh. Nah, disinilah iblis tadi mengajak masyarakat, hei, itulah ada Yai Baseso, habis mabuk, zina, mateni anak kecil. Dikarak. Ngerti dikarak sama? Dikeliling nono di kampung, diantemi wong. Padahal kiai, Pak, diantemi wong. Sampai nyun sewu nyonyor, ngerti nyonyor? Masa nyonyor gak ngerti ya? Ajur. Begitu dia sudah hampir mati, iblis biji, Yai, sama kepen waras sih, kepen hidup. Sama durung keturutan tobat. Sama kepen waras, tak waras no. Tapi dengan syarat sembah aku, yakini aku Tuhan sampean. Oh enggak, sampean duduk Tuhan. Sampean gak kepen waras mati, sampean dalam posisi durung tobat tuh ya. Sampean kudu nurut we aku. Ya wis, tak akoni sampean Tuhanku. Begitu ngomong sampai Tuhanku, malaikat Israel datang mencabut nyawanya. Akhirnya dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ya Allah, kula nangis Pak. Karena apa? Aku iki elek-elek ya Ustaz. Elek-elek Ustaz. Sering dipanggil wong ke Gresik, ke Lamongan. Kapan niku enten kanca jaluk khutbah Idul Adha di Kutorjo. Sepunten Pak, kula tahun 2023 Idul Adha di Lamongan, di Masjid Sunan Jaldat, di Masjid Inspiratif. Kemudian Idul Fitri 2024 di Lamongan juga di Lapangan Made. Idul Adha 2024 kula ten Gresik. Halo, tak kandhani cek gak njaluk aku. Ya. Jadi kalau elek-elek oh ya Ustaz. Ketika kula membaca sejarah Yai Baseso terkenal alim kemudian mati suul khotimah, kula mikir, ya Allah, jaga diri kula ya Allah. Kula sering ndonga Gusti cabut nyawa saya dalam keadaan posisi membaca Al-Qur'an, cabut nyawaku dalam posisi kita berzikir, cabut nyawaku saat kita berdoa. Itu yang saya inginkan.
Kok mendalang kabeh lah bos. Ayo berbuatlah yang seadil-adilnya termasuk pada diri kita, jangan jahat dengan siapapun. Oke? Mudah-mudahan Allah membimbing hati kita. Mudah-mudahan Allah membimbing lesan kita, membimbing pendengaran kita, membimbing pandangan kita, membimbing cara berpikir kita, membimbing perilaku kita yang baik sampai kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan membaca Al-Quran. Amin. Ketika kita dicabut oleh Allah dalam keadaan berdoa. Amin. Ketika kita dicabut oleh Allah dalam keadaan sedang berzikir. Allahumma amin. Pas jam 7. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.